Halo para pencinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat seru berjudul Rage ke 2014. Bercerita tentang seorang mantan bos mafia paling disegani yang anaknya malah dihabisi oleh seseorang. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. I would tell you if I had any idea who was behind this. Pete, I'm out of the game. You know that. How long have we known each other? Di awal film memperlihatkan seorang ayah yang sedang menjemput putrinya di sekolah menengah ke atas. Pria ini bernama Paul yang merupakan seorang pengusaha sukses. Terungkap fakta sebelum menjadi pengusaha, dulunya Paul ini merupakan bos mafia paling disegani di Amerika, namun sekarang ia memilih untuk bertobat dan menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Ketika di tengah perjalanan akan pulang ke rumah, putri Paul yang ternyata bernama Anna meminta izin karena ada dua teman laki-lakinya yang akan main ke rumah nanti malam. Anna juga bercerita kalau salah satu teman laki-lakinya itu ada yang menyukai dirinya, yaitu seorang pria bernama Mike. Mendengar itu semua, Paul pun membolehkan kedua teman Anna main ke rumah asalkan jangan macam-macam. Setelah mengantarkan Anna pulang, Paul mengunjungi sebuah kafe karena ia mempunyai janji dengan dua sahabatnya di kafe tersebut. Sesampainya di sana, ini dia dua sahabat Paul yang bernama Ken dan Francis. Diberitahu kalau Ken dan Francis ini dulunya adalah tangan kanan Paul saat ia masih menjadi bos mafia. Namun karena Paul bertobat, mereka berdua pun ikut bertaubat. Di sini Paul mengatakan kalau dirinya akan menyewa kafe ini, yaitu untuk merayakan pesta ulang tahun Anna. Ken yang ternyata pemilik kafe tersebut, tentu ia pun sangat senang dan ia tidak akan menyewakan kafenya untuk Paul, melainkan menggratiskannya. Mendengar hal tersebut, Paul pun berterima kasih. Sore harinya, Paul mendatangi acara peresmian bisnisnya. Di sini Paul langsung memberikan sambutan dan berterima kasih untuk seluruh investor yang telah terlibat. Beberapa jam kemudian, Paul mengajak istrinya agar menemaninya makan malam karena ada beberapa investor yang mengundang Paul untuk makan malam. Ketika sang istri masih berdandan, Paul mendatangi Anna di ruang tamu, dan ternyata di sana sudah ada dua teman laki-lakinya yang salah satunya adalah Mike. Paul yang mengetahui kalau Mike menyukai Anna, ia pun memanggilnya untuk mengobrol empat mata. Di sini Paul menanyakan apakah Mike seorang pecandu atau gangster, karena jika iya, maka Paul tidak akan membiarkan Anna dekat dengan Mike. Mike pun bersumpah kalau dirinya adalah laki-laki baik dan tidak pernah menyentuh barang haram. Mendengar itu semua, Paul menjadi lega dan meminta Mike agar selalu menjaga Anna. Hingga kemudian Paul dan istrinya pun berangkat untuk makan malam. Beberapa jam kemudian, ketika Paul sedang makan malam, tiba-tiba mereka kedatangan seorang detektif polisi. Di sini detektif memberitahu Paul dan istrinya kalau Anna, putri mereka, baru saja diculik oleh para perampok yang berniat merampok rumah Paul. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Paul langsung pulang ke rumahnya secepat kilat. Sesampainya di sana, terlihat sudah banyak polisi yang sedang mengolah tempat kejadian perkara, dan juga Mike beserta temannya yang babak belur. Si detektif berasumsi kalau komplotan perampok itu bukanlah perampok sungguhan, melainkan sengaja ingin menculik Anna. Hal itu bisa dibuktikan karena tidak ada satupun barang di rumah Paul yang hilang. Paul pun menjadi bingung atas siapakah orang yang berani melakukan ini kepadanya. Si detektif kembali mengatakan kalau semua ini bisa saja dilakukan oleh musuh Paul di masa lalu, karena bagaimanapun juga Paul adalah mantan bos mafia besar. Namun si detektif meminta Paul agar tetap tenang karena dirinya beserta tim akan semaksimal mungkin mencari Anna dan menangkap para penculiknya. Setelah si detektif pergi, sang istri terus menyalahkan Paul karena semua ini gara-gara Paul yang merupakan mantan bos mafia. Paul yang merasa bersalah, akhirnya ia pun akan turun langsung untuk mencari Anna dan berjanji kepada sang istri akan segera membawa Anna pulang, apapun risikonya. Pagi harinya, terlihat Paul yang sedang bersiap untuk mencari Anna. Sebelum berangkat, Paul berpesan kepada sang istri agar tidak keluar karena di sini ia akan dijaga oleh beberapa polisi anak buah si detektif. Langkah pertama Paul yaitu mendatangi rumah Mike untuk menanyakan ciri-ciri penculik yang membawa Anna. Namun sayangnya di sini Mike tidak bisa mengingat semua itu karena ia masih syok dengan kejadian semalam. Setelah itu, Paul mendatangi kedua sahabatnya, yaitu Ken dan juga Francis. Di sini Paul langsung meminta bantuan mereka untuk menemukan Anna dan menghabisi para penculiknya. Ken dan Francis tentu bersedia membantu Paul hingga mereka pun langsung mengatur strategi. Beberapa jam kemudian, Francis dan Ken mendatangi seorang ketua perampok untuk menanyakan siapa yang telah menculik putri Paul.
Orang tersebut berusaha meyakinkan Francis dan Ken kalau ia tidak tahu tentang penculikan tersebut. Ia juga mengatakan hanya orang bodoh yang berani mengusik Paul. Bahkan ketika pacar orang ini disiksa, ia tetap mengatakan tidak tahu karena memang kenyataannya ia sama sekali tidak tahu tentang penculikan tersebut. Tell me about the girl, Oliver. Look, please, if I knew I would tell. Don't, please, come. No. Now I believe you. You're out, Oliver. Esok harinya, ada seseorang yang sedang jogging tak sengaja melihat mayat di bawah jembatan. Saat itu juga orang tersebut langsung melaporkannya kepada polisi. Di sisi lain, Francis dan Ken mengatakan kepada Paul kalau mereka masih belum menemukan petunjuk. Padahal hampir beberapa mafia di kota ini sudah mereka sambangi. Saat Paul hendak pulang, polisi yang ditugaskan untuk terus mengawasi Paul mengatakan kalau anaknya telah ditemukan tewas. Paul yang melihat Anne sudah terbujur kaku, tentu tak kuasa menahan kesedihannya. Saat Anne dikebumikan, terlihat banyak rekan-rekan Anne dan Paul yang juga hadir di sana, termasuk seorang bos mafia sahabat Paul dulu yang bernama Feng. Setelah pemakaman selesai, Paul dan Frank menyempatkan mengobrol berdua. Di sini Frank mengingatkan Paul untuk tidak melakukan perbuatan di jalur hukum, mengingat Paul sudah menjadi orang baik dengan karir yang sangat cemerlang. Frank juga mengatakan kalau Paul harus mempercayakan kasus anaknya kepada polisi. Let the cops do their job. Be able to stand over somebody who's staring down. I didn't have to know that, but I did. Esok harinya, terlihat Paul sedang berkumpul dengan Francis dan Ken untuk membahas tentang siapa yang telah menghabisi anak Paul. Di sini Ken menganggap kematian anak ada hubungannya dengan dosa mereka 20 tahun yang lalu, yaitu mereka telah merampok adik dari ketua mafia Rusia, lalu menghabisinya. Namun Paul menyangkal hal itu karena saat kejadian tidak ada satupun saksi yang melihat kejahatan mereka. Di balik itu, si detektif diberitahu oleh anak buahnya kalau hasil pemeriksaan menerangkan Anna ditembak menggunakan pistol dengan ciri-ciri khusus yang mana pistol tersebut ada hubungannya dengan keluarga Sarno, yaitu bos mafia Rusia yang adiknya dihabisi oleh Paul dan kedua temannya. Esok harinya di rumah Paul diberitahu hasil pemeriksaan yang telah ditemukan polisi yang mana Anna telah dihabisi menggunakan pisau. Paul sendiri tahu kalau pistol tersebut sering digunakan oleh para mafia Rusia. Dan kini Paul menganggap kalau yang telah berbuat jahat kepada anaknya adalah Setnov atas motif balas dendam. Saat itu juga Paul mengajarkan untuk menjemput Francis. Kemudian mereka bertiga pergi ke salah satu bar milik Setnov. Di sana mereka membantai orang-orang Rusia yang merupakan anak buah Sereno. Hingga satu persatu dari mereka berhasil dihabisi. Ketika Paul sudah berada di rumah, ia langsung menyuruh istrinya pergi keluar kota sampai keadaan aman. Sang istri bertanya apakah ini belum berakhir. Paul menjawab kalau semua ini baru saja dimulai. Mereka yang belum mendapat respon apapun dari Sereno berencana mendatangi supir pribadi adik Setnov dulu. Francis yang berhasil mendapatkan info tentang keberadaan supir tersebut langsung tancap gas ke sana. Sesampainya di tujuan, Paul menyuruh kedua temannya tetap di mobil, sementara dirinya yang akan masuk ke dalam. Saat bertemu si supir yang ketakutan memilih kabur dari tempat tersebut, Francis yang melihat targetnya berlari langsung menembakkan pistolnya beberapa kali, padahal orang itu adalah saksi kunci untuk mengetahui siapa pelaku yang telah menghabisi Anna. Sementara Paul terus mengejar orang tersebut hingga pada akhirnya orang itu berhasil terpojokkan. Di sini Paul mengatakan kalau ialah yang telah merampok adik Setnov 20 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, orang itu pun berkata, karena ulah Paul, ia harus mendapatkan siksaan dari Sereno karena menganggap kalau ialah yang telah merampok adiknya. Kemudian Paul bertanya apakah Setnov terlibat dengan kematian anaknya. Belum sempat menjawab. Di pagi harinya, saat Paul sedang di kafe, tiba-tiba ia dihampiri oleh si detektif. Di sana ia mengatakan kepada Paul, apapun yang kau lakukan, hal itu tidak akan membuat anaknya kembali hidup. Si detektif juga mengancam jika Paul dan dua temannya masih terus memburu, ia tidak akan segan-segan menangkapnya. Malam harinya, Paul dan kedua temannya mendatangi tempat bisnis obat terlarang milik Setnov. Di sana, mereka membantai kembali anak buah Setnov tanpa ampun. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil menghabisi semua anak buah Setnov yang ada di sana. Cerita melompat terlihat beberapa anak buah Sarno mendatangi bar milik Ken. Ken yang melihat hal itu langsung menghubungi Paul lalu mengatakan kalau dirinya kedatangan anak buah Setnov. Paul yang mendengar hal itu, ia juga langsung menghubungi Francis.
Namun sayangnya Francis tidak mau mengangkat teleponnya. Sementara itu, Ken berusaha melawan mereka hingga Ken harus berduel dengan salah satu tangan kanan Sereno. Sayangnya di sini kan tidak mampu melawan mereka sendirian. Tak lama, datanglah Paul ke tempat bar milik Ken. Di sini, ia sempat melihat anak buah Stnov yang tengah memasukkan Ken ke dalam bagasi mobil. Dengan sigap, Paul berusaha mengejar mereka sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran itu memancing kedatangan para polisi. Sehingga dalam pengejaran itu, Paul dihentikan oleh para polisi tersebut. Anak buah Sarno sendiri berhasil kabur dengan menculik Ken. Di sini detektif mengatakan kalau ia akan melepaskan Paul. Diketahui kalau di masa lalunya Paul pernah menyelamatkan nyawa si detektif. Ia juga berterima kasih karena yang sedang Paul lawan adalah target kepolisian, yang artinya aksi brutal Paul cukup menguntungkan untuk para polisi. Di balik itu, Ken terus disiksa oleh Stnov. Stnov bertanya apa motif Ken dan kedua temannya yang telah berani mengusik bisnis miliknya. Di sini Ken memilih diam sehingga Stnov terus menyiksa hingga Ken yang sudah tidak tahan lagi dengan siksaan itu. Ia mengatakan Stnov sedikit terkejut karena ia sama sekali tidak pernah menghabisi anak Paul, mengingat ia tidak mempunyai masalah apapun dengan Paul di sini. Stnov bertanya lagi, apa alasan kalian menuduhnya? Ken menjawab kalau mereka telah merampok dan menghabisi adik Stnov 20 tahun yang lalu sehingga mereka menganggap kalau Stnov ingin balas dendam. Mendengar pengakuan itu, Stnov sangat marah karena ia baru tahu kalau merekalah yang telah menghabisi adiknya. Paul mendatangi Frank yang ternyata saat itu Frank sedang bersama wanita panggilan. Di sini Paul kecewa karena saat Frank dibutuhkan, ia malah asik dengan wanita dan tidak mau mengangkat panggilan. Frank menjelaskan kalau dirinya butuh refreshing setelah apa yang mereka lakukan belakangan ini. Paul juga curiga kalau Frank telah mengkhianatinya. Terlebih Frank malah menembak supir adik Sarno yang padahal ialah salah satu petunjuk mereka. Frank sendiri berusaha membantah semua tuduhan Paul. Namun Paul yang terus saja bicara hingga membuat Frank emosi lalu meninjunya. Hingga tak sengaja Paul harus melukai perut Frank yang membuatnya tewas seketika. Di balik itu, Frank dan Stnov bertemu di sebuah tempat. Stnov datang ke sana dengan membawa jasad Ken yang ternyata sudah mereka habisi. Di sini Stnov menjelaskan kalau Frank dan Ken telah menghabisi adiknya 20 tahun yang lalu. Untuk itu ia meminta Frank tanggung jawab karena waktu itu Frank adalah rekan bisnis mereka. Frank yang merasa dirinya tidak terlibat dengan pembunuhan adik Stnov dulu tentu tidak mau bertanggung jawab. Hingga pada akhirnya mereka saling baku tembak. Sayangnya, di sini Frank harus tewas di tangan Stnov. Malam harinya, saat Paul hendak pulang ke rumah, ia teringat kembali dengan kejadian masa lalunya yang sedang menghabisi adik Stnov. Paul teringat kalau saat itu ia telah mengambil pistol milik adik Stnov yang kini ia selalu simpan di rumahnya supaya bisa memberi maaf. Saat sampai di rumah, Paul langsung mengecek pistol yang dulu ia ambil dari adik Stnov. Betapa terkejutnya Paul, ternyata pistol itu sudah digunakan seseorang karena cara menyimpannya terbalik. Paul juga menyadari kalau peluru di pistol ini sama persis dengan peluru yang digunakan menghabisi Anna, putrinya. Akhirnya Paul menyadari kalau pelaku yang menghabisi anaknya tak lain adalah kedua teman laki-laki Anna sendiri dan salah satunya adalah Mike. Tak lama, Paul pun memancing Mike untuk bertemu di luar. Hingga saat bertemu Paul langsung menginterogasinya. Di sini, ia meminta Mike menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Anna. Dan akhirnya Mike mau menjelaskan semuanya. Pada malam itu, mereka bertiga sedang mabuk hingga mereka berdua tertarik dengan cerita Anna mengenai ayahnya yang merupakan seorang bos mafia paling disegani pada waktu dulu. Anna juga menunjukkan kepada mereka barang-barang milik Paul dulu, yaitu salah satunya pistol milik adik Stnov. Setelah itu, mereka bermain-main dengan pistol tersebut hingga tak sengaja Mike malah menembak Anna sampai mati. Saat itu, Mike dan temannya yang sangat ketakutan memutuskan untuk membuang jasad Anna di bawah jembatan. Kemudian mereka juga membuat seolah-olah kejadian tersebut merupakan sebuah penyerangan serta penculikan dari kelompok mafia. Di sini Mike sudah pasrah jika Paul akan menghabisinya, mengingat Mike juga sangat merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi. Apalagi Mike memang sangat mencintai Anna. Paul yang menyadari kalau hal tersebut merupakan sebuah kecelakaan. Akhirnya ia mau mengampuni Mike lalu pergi meninggalkannya. Saat di rumah, Paul menghubungi istrinya untuk mengabari kalau semuanya telah selesai. Ia juga mengatakan permintaan maaf karena telah mengecewakan sang istri. Ternyata Paul melakukan itu semua karena ia merasa bersalah telah membuat kedua sahabatnya tewas dan sebagai penebus dosanya yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ditambah jika dirinya masih hidup, maka istrinya tidak akan pernah tenang dikarenakan kelompok Stnov pasti terus memburunya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Saya undur diri sampai bertemu di video selanjutnya.